Ya udah, cerai aja. Perkenalkan, nama saya Albertus Wisutama, absen 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Putri Putri, nomor absen 6. Halo, perkenalkan nama saya Felicia Elani Putri Natang, nomor absen 7. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ketut Kanaya Radit Dayana, nomor absen 20. Halo semua, perkenalkan nama saya Mariani Putri Melinda Putri Mirawan, nomor absen 29. Halo, perkenalkan nama saya Nikoma Rahayu Tanika Dewi. Saya nomor absen 32. Perkenalkan, saya Nima Dewi Cenis Devi Klanik, nomor presensi 33. Pada video kali ini, kami akan menampilkan sebuah drama kecil dengan konsep konsiliasi bertajuk Antara Kasih dan Tegas. Desa dan Messi adalah pasangan suami istri yang memiliki seorang anak perempuan bernama Rara. Namun, perbedaan pola asuh mereka seringkali menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Desa adalah seorang ibu yang tegas dan penuh disiplin. Baginya Rara harus tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah. Ia selalu mengajarkan Rara untuk menghadapi konsekuensi dari setiap tindakan dan tidak bergantung pada orang lain. Sebaliknya, Messi adalah ayah yang penuh kasih sayang, tapi cenderung memanjakan Rara. Dia percaya bahwa masa kecil dan remaja adalah waktu untuk bersenang-senang dan tidak seharusnya dibebani dengan terlalu banyak aturan. Setiap kali Desa menerapkan batasan, Messi seringkali melonggarkannya, membuat Rara bingung tentang mana sebenarnya yang benar. Lalu akankah Messi dan Desa menemukan jalan tengah dalam membesarkan Rara? Atau berujung pada pertikaian yang berakhir pada perceraian? Kita nggak sih, Ki, punya nggak sih HP kayak gini? Keren banget tau, Ki nggak punya ya? Ini sih HP iPhone, HP edisi terbatas, Ki kan nggak pernah punya. Emang masih zaman ya sekarang mainnya HP Android? Mending Ki minta bapak Ki deh buat beliin HP iPhone biar sama kayak aku. Karena Rara sendiri sudah dibesarkan dengan manja oleh ayahnya, hal inilah yang membuat Rara merasa minder atau insecure karena Shelly memiliki HP iPhone, namun dirinya tidak. Karena perasaan ini, meskipun didikan Desa atau ibunya sangat tegas, tetapi bagi seorang remaja tentunya ada masa di mana kita sangat ingin untuk mengikuti arus. Sampai akhirnya Rara memutuskan untuk mengechat Messi atau ayahnya untuk memberikannya uang untuk membeli iPhone baru seperti yang dimiliki oleh Shelly. Dia akan melakukan segalanya untuk membuat Rara bahagia. Messi harus meminjamkan uang sebesar 15 juta dari sahabatnya yaitu Pandu. Halo, Halo, ada 15 juta nggak? ada. Di blok B. Blok B. Aman uangnya? Aman. Sebelah nih. Aman, Pak. Wah, beneran? Nanti kalau mama tahu. Tahu itu uang papa semua. Kamu. Ini buat liapin dia. Dia main di sini cuma bisa tuh.
Ada apa ini? Ya ini kan buat beliin dia HP. Dia kan HP baru. Kamu itu kalau ngelanjain dia atau nggak sih? Dia tuh nggak pernah dengar. Ya kamu kemana aja pas itu? Yang mau lawat dia kan cuma aku. Kamu ngapain? Tapi aku tetap taat ibunya dan Ya dia. ngapain? Kamu ngapain? Ya aku kan kasih dia apa dia butuh. Kamu ini lo terus nyanyiin dia. Ya kan itu kebutuhannya dia. Ya tapi, Kamu ngapain sama ini? tapi ada porsinya, nggak semuanya ada porsi. Ya terus kamu kasih dia apa? Cuma aku yang memenuhi kebutuhannya dia. Aku mau coba ya sekarang. Ya udah, serai aja. Pertikaian antara Desa dan Mercy semakin memanas, yang menyebabkan konflik ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini pun berujung pada sidang perceraian. Baik, selamat pagi kepada hadirin yang terhormat. Terima kasih karena telah berkenan hadir dalam persidangan kali ini. Sidang perkara nomor 357 PDTG 2025 PN JKT PSD dengan agenda pembahasan hak asuh anak atas nama Rara Pandika dibuka. Silakan pengacara pihak ibu dapat menyampaikan argumentasinya. Terima kasih Yang Mulia. Klien saya Ibu Desa telah menjadi pengasuh utama Rara selama 5 tahun pernikahan mereka. Sebagai seorang ibu, beliau menerapkan pola asuh yang menekankan disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian. Rara memiliki jadwal belajar yang teratur, tugas-tugas rumah yang sesuai usianya, dan batasan waktu bermain gawai yang jelas. Ini semua bertujuan mempersiapkan Rara menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Baik, terima kasih. Tapi apakah ada buktinya bahwa pola asuh anak ini dapat bermanfaat kepada sang anak? Kami memiliki laporan dari sekolah yang menunjukkan Rara memiliki nilai akademik di atas rata-rata, kehadiran yang sempurna, dan catatan perilaku yang baik. Guru-gurunya melaporkan bahwa dia anak yang bertanggung jawab dan menghormati aturan. Kami juga memiliki kesaksian dari psikolog anak yang menyatakan bahwa struktur dan disiplin positif sangat penting untuk perkembangan mental anak usia ini. Baik, silakan pengacara pihak ayah, silakan menanggapi. Izin Yang Mulia, sebelumnya terima kasih kepada pengacara dari pihak ibu. Namun dari Bapak Anto sendiri memiliki penekanan atau pendekatan dalam mendidik anak yang lebih menyenangkan dan kurang dalam hal disiplin, yang dimana kurang dalam hal disiplin ini berarti tidak terlalu ketat dan berfokus pada minat dan bakat seorang anak. Menurut saya hal ini, menurut saya dan Pak Anto sendiri, hal ini tidaklah mengurangi dari yang namanya kedisiplinan anak itu sendiri, dimana menurut saya dengan adanya kita berfokus pada minat dan bakat dari Rara, hal ini bisa yang namanya menumbuhkan dari minat dan bakat itu sendiri, dan juga bisa membuat Rara bisa berkembang nantinya dan tidak dipenuhi oleh tekanan yang dapat menyebabkan penyakit mental seperti itu Yang Mulia. Baik, tetapi apakah pendekatan ini tidak membuat anak menjadi kurang disiplin? Izin Yang Mulia, tentu tidak, karena Pak Anton sendiri memiliki batasan yang jelas terhadap Rara, di mana Pak Anton berfokus pada minat dan juga bakat dari Rara itu sendiri. Karena itu menurut saya hal ini tidak membatasi dari kedisiplinan Rara itu sendiri, namun malah mengembangkan minat dan bakat Rara itu. Dengan segala hormat, pendekatan semacam itu mungkin menyenangkan, tapi tidak mempersiapkan anak untuk di dunia nyata. Di sekolah dan nanti di tempat dunia kerja, Rara akan dihadapkan pada struktur, tenggat waktu, dan konsekuensi. Pola asuh yang terlalu permisif hanya membuat anak tidak siap terhadapi anak. Tolong tegas. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan Rara, kami mendapati bahwa anak ini tumbuh dengan baik. Dia tampak sehat secara fisik dan emosional. Rara mengungkapkan bahwa dia menyayangi kedua orang tuanya dengan merasa nyaman dengan keduanya, meskipun dengan cara yang berbeda. Di rumah ibu, dia merasa terstruktur dan aman. Di rumah ayah, ia merasa bebas dan dapat bereksplorasi sesuai dengan keinginannya. Kedua lingkungan ini, jika dikombinasikan dengan tepat, bisa melengkapi satu sama lain. Baik, sebelum saya membuat keputusan, saya ingin bertanya kepada kedua pengacara. Dia mempertimbangkan solusi hak asuh bersama dengan kesepakatan pengasuhan yang mengakomodasi kekuatan masing-masing pendekatan dari ayah dan ibu. Baik, saya akan meninjau semua argumentasi yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak pengacara. Saya singkat seperti yang susah dan final 2. Baik, silakan kita
Berdasarkan keputusan hakim, akhirnya mereka mengkombinasikan dua metode parenting ini, sehingga tidak jadi bercerai. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Krisna Madusudana, nomor absen 23 dari kelas 11-2. Perbedaan pola asuh atau pola pikir dari ayah dan juga ibu merupakan hal yang wajar dalam hubungan sebuah keluarga. Namun jika hal tersebut tidak diiringi dengan komunikasi yang baik, itulah yang akan menyebabkan hal yang berbahaya bagi anak itu sendiri. Maka dari itu, melalui drama ini kita belajar beberapa hal. Bahwa yang pertama, keseimbangan pola asuh itu penting. Kasih sayang dan kedisiplinan merupakan dua hal yang penting yang harus jalan beriringan. Namun jika orang tua terlalu memanjakan sang anak, maka dapat berbahaya juga bagi sang anak. Namun jika orang tua terlalu keras dengan anak mereka, maka sang anak bisa saja merasa tidak dicintai oleh orang tua. Maka dari itu, keseimbangan antara dua hal ini harus berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, komunikasi adalah kunci. Bagaimana bisa komunikasi adalah kunci? Perbedaan pikiran atau pola asuh di keluarga itu sendiri merupakan hal yang wajar, bukan? Maka dari itu, pentingnya komunikasi antara orang tua dengan orang tua atau antara ayah dan ibu merupakan hal yang penting, teman-teman. Yang dimana jikalau kita sudah memiliki komunikasi yang baik dengan sang istri atau sang istri sudah memiliki komunikasi yang baik dengan sang suami, maka niscaya anak tidak akan menjadi korban. Lalu yang ketiga, kepentingan anak adalah hal yang utama. Perlu diingat kembali adalah tujuan ayah dan ibu adalah mengayomi atau menjaga sang anak tersebut hingga dewasa nanti. Maka penting untuk orang tua mementingkan tujuan anak itu sendiri, seperti pendidikan, bermain, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir tapi tidak kalah pentingnya adalah rasa saling memiliki. Jikalau di antara keluarga sudah memiliki rasa saling memiliki atau rasa saling melengkapi, maka niscaya kalau di antara keluarga sudah memiliki rasa saling memiliki atau rasa saling melengkapi, maka niscaya keluarga tersebut akan bertumbuh menjadi keluarga yang harmonis, dan konflik-konflik seperti ini tidak akan terjadi karena hubungan antara ayah dengan anak, dan anak antara ayah, dan juga anak dengan ibu dan ibu dengan anak sudah terjaga dengan baik. Dan niscaya keluarga tersebut bisa bertumbuh dengan baik hingga dewasa nanti sang anak. Dengan adanya drama ini, kami harapkan semoga dapat membawa dampak positif bagi para penonton dan dapat memberikan kesan baik bahwa permasalahan keluarga bisa kita minimalisasi dengan beberapa hal berikut. Sekian dari kelompok kami yang dapat kita sampaikan. Kami ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Jadi konsiliasi itu apa sih? Konsiliasi ini merupakan salah satu metode penyelesaian masalah yang dimana biasanya konfliknya itu sengketa dan lain sebagainya. Metode penyelesaian konflik ini menggunakan pihak ketiga yang sifatnya netral sebagai penengah dan mengawal jalannya perundingan. Konsiliasi ini biasanya bersifat tertutup dan wajib untuk dihadiri oleh pihak yang berkonflik ini secara langsung.